bagus. Terus ini apa? Ini gue tambahin. Gue rasa lebih bagus kalau ada motif itu. Kasih ya. Hai Vel, kau pergi sama siapa pagi ini? Sama kita, Pak. Udah duluan ke mobil. Gimana, kamu nyaman tinggal di sini? Nah, kalau kamu udah nyaman, nanti kita bicarakan next step-nya ya. Gak usah pikirin sekarang, nanti aja. Tapi yang pasti nggak terasa loh, kamu udah 1 bulan di sini. Iya, Pak. Vel! Saya jalan dulu ya, Pak. Pak! Jangan dulu, Pak. Hari ini gue juga berangkat bareng Raga. Oke. Wait. Kok Feli bisa satu mobil sama mereka? Wah, Feli keren banget sih. Bisa semobil sama anak-anak Winston. Gue juga mau. Apaan sih lo mau dukung Feli sih? Oke, sebelum kita mulai, kita bakal nentuin pasangan untuk workout. Oke? Lo sama gue. Yuk. Kita mulai dari sit up. Gue kira hari ini lo gak akan masuk, Pel. Harus masuk lah. Gue suka sama semangat lo. Tapi gue nggak mau megang handphone dulu sih. Ada yang kirimin gue video itu lagi lewat chat. Ya udahlah. Gue sama Jordan juga udah baik-baik aja. Baik-baik aja gimana? Ya, kita udah maaf-maafan. Kita sepakat kalau kita cukup temenan aja. Tapi jujur gue lebih senang sih. Kayaknya lo ada perasaan sama orang lain, tapi ketutup sama rasa kagum lo ke Jordan ya? Ya nggak sih? Bisa aja ibu psikolog. Saya tahu saya benar. Oke, gantian. Lo sekarang. Vel, gue boleh ngobrol berdua nggak? Sebentar aja. Kita ke kantin dulu yuk. Pel, atau jangan-jangan ini orang lain itu? Yuk. Ini buat lo. Apaan ini? Lihat aja. Ya. Udah ada nomor baru di HP itu. Gue rasa hidup lo akan lebih tenang. Kalau lo punya HP pribadi yang lain. Gak ada yang tahu nomor lo. Kecuali gue tentunya. Jadi lo gak usah takut kalau ada chat-chat bully atau video misterius lagi. Raga, gue gak mungkin bisa terima ini. Oh enggak. Siapa yang ngasih coba? Itu lo ngutang ke gue. Suatu saat gue akan tagih.
Hai, Vel. Hai, guys. Permisi, mau ngantar pesanan. Saya nggak pesen, Bu. Tadi katanya pesanan diantar ke meja ini buat kakak. Makasih. Ini kalau nggak mau buat gua aja. Mau kemana? Ke toilet. Sakit perut tiba-tiba. Enjoy the food. Ya. Oh jadi ini pengecut yang cuma bisa blackmail orang. Bukan lo yang pengecut. Si penyebar video di balik akun OSIS. Au! Apaan sih, sakit? Ini nggak ada apa-apanya sama rasa sakit hati dan malunya Feli. Hema? Apaan sih lo? Freak banget sampai segininya belain Feli. Lo pikir orang kayak lo bakalan ngaku kalau dibicarain baik-baik? Maksud lo apa? Gak usah basa-basi. Gue udah lacak IP terakhir yang login di akun OSIS. Dan itu adalah handphone lo. Lo jangan sembarangan nuduh-nuduh ya. Masih mau ngelak? Sebenarnya gue bisa aja tutup mulut. Asalkan dengan satu syarat. Apa? Lo transfer ke rekening gue 10 juta. Dan gue bakalan hapus. Sebenarnya gue gak peduli sama video itu. Tapi yang jelas, gue lagi butuh duit. Oke. Deal. Gue tau kalau lo orangnya bisa dipercaya. I trust you. Oke. Deal. Lo harus percaya, gue pasti bakal sebarin rekaman ini. Apaan sih lo kok rekam-rekam? Lo jangan kayak gitu. Tenang aja. Gue janji gue bakal hapus rekaman ini. Tapi dengan satu syarat aja. Syarat apa lagi? Lo ngaku ke Bu Alia. Masalah selesai. Daripada gue harus sebar ini, dan ujung-ujungnya lo dihujat satu sekolah. Iya, Bu. Saya yang udah ngerekam dan upload video itu ke akun OSIS sekolah. Bu, menurut saya, karena ini masalahnya ada di sosmed, cara terbaik hanya diselesaikan di sosmed juga. Yaitu, dengan cara Clue merilis video permintaan maaf ke Feli. Menurut saya itu yang paling adil. Gak bisa gitu dong, Bu. Kan saya udah mengakui kesalahan saya. Saya setuju dengan Hema. Karena kamu sudah menyebarkan berita itu di sosmed. Seluruh murid di sini harus tahu bahwa kamu sudah menyesali perbuatan kamu. Supaya tidak ada murid yang mengikuti perbuatan kamu. Oke. Thanks. Lo boleh keluar. Saya mengaku salah karena telah menyalahgunakan media sosial OSIS Budi Dharma. Yang dimana saya mengupload konten story
yang merusak nama baik Feli. Maka saya meminta maaf kepada Feli dan Jordan karena telah menyebarluaskan berita pribadi tanpa persetujuan, sehingga membuat kegaduhan saat field trip. Saya janji tidak akan melakukannya lagi. Terima kasih. Gimana? Lega kan? Chloe, Chloe. Gue nggak nyangka sih kalau dia yang jahat. Pantesan pura-pura baik. Tenang, Vel. Pelakunya udah terungkap. Lo nggak bakalan dibully lagi. Iyalah, sekarang udah nggak ada yang berani buat ngebully lo lagi. Sekarang kan udah ada Raga di samping lo. Kak Chloe. Hai. Kalian apa kabar? Baik. Udah pada besar. Chloe? Bu Ida. Masya Allah, kamu cantik banget. Bener kan Kak Chloe cantik? Ya udah kamu main kalian deh. Yuk. Ibu tuh gak nyangka banget kamu masih mau main ke sini. Bu Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan keluarga kamu? Chloe senang sih, Bu. Mereka sangat memanjakan Chloe. Oh ya? Senang ibu dengarnya. Oh ya, sebelum Feli pindahan, dia itu sempat tanyain kamu. Oh, iya Bu Ida, kita satu sekolah. Feli itu pindahan kemana ya, Bu? Dia udah diangkat oleh keluarga Winston. Keluarga Winston? Pak Johan Winston? Setahu Chloe, anak-anak Pak Johan juga pada sekolah di Budi Dharma, Bu. Iya, benar. Feli juga cerita sama ibu. Katanya dia dicuekin sama kamu saat kalian di sekolah. Itu benar? Wah, enggak gitu, Bu. Waktu itu tuh Chloe emang lagi sibuk banget, jadi kayak gitu deh. Tapi enggak kok. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya kok Pak Winston mau sih adopsi Feli? Kan Feli udah 16 tahun. Ibu juga nggak tahu. Tapi Pak Winston itu langsung suka saat lihat Feli. Iya udah, ibu bikinin minum ya? Enggak perlu, Bu. Chloe udah harus pamit. Kok kamu buru-buru? Baru juga nyampe. Ibu kan juga masih kangen sama kamu. Iya, Bu. Nanti Chloe sempetin lagi kok main kesini. Kasih ya, Bu Ida. Ya, hati-hati ya. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ini Lema. Mel, di sini tas lu gue bawain. Tumben. Ada maunya kan? Emang,
Orang gue lapar. Terus? Nanti lu tolong bikinin nasi goreng ya, Vel. Nggak mau. Lah. Terus ini gue aja. Udah, gue aja sendiri. Gue aja. Nggak Emang usah. nasi gorengnya saya enak itu apa? Iya. Namanya orang biasa aja, lapar biasa. gimana sih? Udah gue aja. Enak tau, nggak usah, udah. Enggak, lu nggak mau gue yang bikinin? Lu lagi yang bikin. Lu yang bener-bener aja. Lu bikin aja rasa. Udah, gue aja bikinin. Gue yakin kalian semua pada suka kok. Nanti lu taruh bumbu-bumbu nggak jelas lu, Mbak. Permisi Mbak, Ada apa, Mas? saya mau bertemu manajer saya atas nama Baim. Mas Baimnya sudah ketangkep polisi, Mas. Mas korbannya juga ya? Udah banyak yang datang ke sini karena ditipu dan nyari dia. Nipu? Maksudnya? Iya, minta uang ke talent untuk dijanjikan diorbitkan. Tapi nggak taunya nggak ada kabar. Makasih ya. Oh, Halo, Jordan. gue lagi di kantornya Mas Baim. Gue ketipu. Kena tipu? Terus gimana orangnya? Katanya udah ditangkap polisi. Tapi masalahnya kalau papa sampai tahu dia pasti marah banget, Vel. Dia Tenang dulu ya. Lebih baik kita pikirin dulu gimana baiknya. Dan menurut gue, kayaknya Pak Johan harus tahu deh. Udah, lo gak usah khawatir, gue pasti bakal temenin lo kok. Iya, lu bener. Thank you. Lo tenang aja ya. Pak Johan pasti bakal ngerti kok. Pa, Jo, ada apa? ada sesuatu yang mau aku bicarain. Memangnya ada apa sih? Kok kamu serius banget begini? Jadi Jordan ketipu. Kena tipu gimana? Ada manajer entertainment yang katanya mau bantu aku berkarya menjadi musisi. Kita udah bahas soal semuanya, kita udah bahas tentang semuanya, dan aku juga udah transfer dia uang, tapi suatu saat tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin. Dan akhirnya tadi aku samperin kantor dia. Dan ternyata dia udah ditangkap polisi karena menipu banyak orang dan memberikan janji palsu. Jordan, Papa itu sekolahin kamu supaya kamu itu bisa selektif. Bukan kena penipuan seperti ini. Tapi aku begini demi mengejar impianku, Pak. Papa tahu, tapi bukan dengan cara yang bodoh. Bodoh? Kalau aku bodoh itu karena aku merasa sendirian. Karena aku ngejalanin semua sendiri. Aku tahu Jordan itu gak kayak Raga, Pak. Tapi setiap orang punya caranya masing-masing, kan? Kalau aku emang bodoh, itu karena aku gak ada yang membimbing. Mungkin itu pendapat si bodoh ini. Jar, gue ikut sedih masalah lo ditipu. Sorry ya bro, kalau selama ini lo ngerasa kurang deket sama papa. Dan harusnya gue sebagai kakak lo,
Gue harusnya sadar soal itu. It's not your fault. Gue paham kok apa yang lo lakuin. Kita semua punya jalannya masing-masing untuk wujudin mimpi kita. Tapi yang terpenting, gue pengen lo tahu kalau lo punya gue. Ada Navio dan Helga juga. Jadi jangan pernah sungkan untuk cerita kalau lagi ada masalah. Atau lo butuh pendapat. Oke? Dan percaya sama gue, Papa juga pasti paham. Percaya deh. Oke? Permisi, Pak. Iya, Vel. Maaf saya nggak sopan. Saya nggak bermaksud untuk ikut campur soal masalah ini. Tapi tadi saya dengar obrolan Bapak dan Jordan. Jordan sudah berusaha yang terbaik untuk cita-citanya, Pak. Mungkin Jordan emang gak menunjukkan, tapi saya tahu banget dia sangat terpukul karena masalah ini. Dan support yang paling Jordan cari adalah support dari Pak Johan.